Bab 1851. Hari lain berlalu dan sekarang adalah pagi berikutnya. Hari ini adalah hari terakhir dari 3 hari yang dijanjikan Alba. Jika tidak ada kecelakaan, David akan menyelesaikan kesepakatan senilai $200 triliun bintang dengan Valerio hari ini dan mendapatkan 2 juta poin mewah. Dengan demikian, dia dapat menerobos ke tingkat Saint sejati. Sejauh mana ia bisa melangkah, itu tergantung pada berapa banyak poin mewah yang ada. Jika jumlahnya tepat 2 juta, dia bisa mencapai True Saint Rank. Kalau saja ada 2,3 juta, puncak pangkat Saint sejati pasti memanggilnya. Pagi-pagi sekali, Treasure Trove menyambut tamu penting. Dia adalah Anders, salah satu dari 6 kerajaan bintang dan pewaris pertama keluarga Palmore. Pada saat yang sama, keluarga Palmore memiliki identitas lain. Itu adalah salah satu dari 6 pasukan teratas di kerajaan bintang dengan seorang santo suci. Selain itu, mereka juga merupakan pendukung keluarga Velowes. Kedatangan Anders secara langsung membuat khawatir Roal, Grandmaster Saint Realm yang ditempatkan di sini oleh keluarga Velowes. Dia memiliki status tertinggi dalam keluarga, dan dia juga yang paling berkuasa. Tentu saja, dialah yang akan menerima Anders. Valerio, pimpinan Treasure Trove, tidak memenuhi syarat, apalagi yang lainnya. Tentu saja, jika Roal tidak ada, Valerio, yang memiliki status tertinggi, harus maju. Pada saat ini, 2 pria, 1 tua dan 1 muda, sedang duduk di dalam ruang tamu Treasure Trove. Yang tua bernama Roal, sedangkan yang muda tentu saja Anders. Roal, kakak kelasku, mohon maafkan aku karena datang ke sini tanpa diundang, kata Anders sopan kepada Roal. Meskipun dia memiliki status yang sangat tinggi, dia tetap harus menunjukkan rasa hormat kepada seorang santo saat berada di hadapannya. Kalau tidak, jika hal itu tersiar, orang-orang akan menganggapnya kasar. Lagi pula, Anders kini hanya sebagian dari orang suci dan belum menjadi orang suci sejati. Hanya ketika dia sampai di Saint Realm dia dapat berinteraksi dengan Saint lain yang segenerasi. Anders, kau tidak perlu bersikap begitu formal padaku. Keluarga Palmore dan Velowes selalu dekat. Kami selalu saling membantu dan mendukung, jadi jangan bersikap seperti orang asing satu sama lain. Karena kau sudah di sini, kau bisa menganggap tempat ini seperti rumahmu sendiri, jawab Roal dengan sopan. Ambisi keluarga Palmore hampir menyebar ke semua kekuatan besar di kerajaan bintang. Roal tentu saja mengetahuinya juga. Akan tetapi, ini belum saatnya bagi kedua belah pihak untuk berselisih. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memancing masalah. Anders tersenyum tipis mendengar ini. Perlakukan ini sebagai rumahku. Karena kamu mengatakan demikian, aku tidak akan bersikap rendah hati kepadamu. Bukan hanya tempat ini saja, tapi sebentar lagi seluruh harta karun ini akan menjadi milik keluarga Palmore. Saya lega sekarang setelah Anda mengatakan itu. Saya pikir Anda tidak akan menyambut saya, Anders terkekeh. Namun, Roal merasa jijik dengan tawa Anders. Dia ingin sekali menamparkan bajingan Palmore ini dan membunuhnya. Akan tetapi, dia tidak diizinkan melakukan hal itu jadi dia hanya bisa menahan diri. Bab 1852. Tentu saja, Anders tahu Roal punya masalah dengannya. Bukan hanya dia, tetapi dia juga takut kalau Roal punya masalah dengan seluruh keluarga Palmore. Namun, dia menyukai perasaan dibenci oleh pihak lain tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Itu membuat Anders merasa senang. Hanya kekuatan absolut yang dapat mencapai ini. Sama seperti hari ini. Keluarga Velowes tahu bahwa keluarga Palmore ingin mengambil alih Treasure Trove, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Mereka hanya bisa menyaksikan keluarga Palmore mendekat selangkah demi selangkah, lalu perlahan mundur. Saat tidak ada tempat bagi mereka untuk pergi, keluarga Velowes mungkin akan berjuang di ambang kematian atau mereka bahkan mungkin tidak berani berjuang. Tidak mungkin. Kemanapun kau pergi, pintu Treasure Trove akan selalu terbuka untukmu, kata Roal sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Roal, tapi kali ini aku ke sini untuk mengetahui sesuatu darimu. Apa itu? Kudengar David, buronan keluarga Lightfoot,
ada di Treasure Trove, benarkah? Tanya Anders. Dari mana kau mendengar tentang ini? Roald mengerutkan kening. Alih-alih menjawab pertanyaan Anders, ia malah bertanya. Roald, keluarga Palmore adalah salah satu dari 6 pasukan teratas Kerajaan Bintang. Jika kita tidak bisa mendapatkan sedikit informasi ini, bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan di Kerajaan Bintang? Tidakkah kau setuju? Kata Anders dengan bangga. Roald melirik Anders dan menjawab dengan putus asa, David memang ada di Treasure Trove. Dia adalah pelanggan VIP di sini, jadi selama dia tidak pergi dengan sukarela, kita tidak bisa mengusirnya. Tidak hanya itu, kita juga harus menjamin keselamatannya. Karena David sudah di sini, kedatanganku tidak sia-sia. Roald, bolehkah aku menemuinya? Kenapa kamu ingin menemuinya? Kurasa kamu belum pernah berinteraksi atau mengenalnya, kan? Memang, aku tidak mengenalnya, tetapi itu tidak akan menghalangiku untuk menemuinya. Ada orang yang sangat cakap di Star Kingdom yang dapat menarik perhatian seluruh Star Kingdom sendirian dan menyebabkan begitu banyak orang berkumpul di sini. Jadi, bagaimana mungkin aku, Anders, salah satu dari Star Kingdom 6, tidak menemuinya secara langsung? Tanya Anders, yang sudah menduga hal ini akan terjadi. Aku bisa meminta bantuan David karena kamu ingin bertemu dengannya, tetapi kemungkinan besar dia tidak akan menemuimu. Jadi, kamu harus siap secara mental, jawab Roald. Ketika Anders mendengar ini, wajahnya langsung tenggelam. Apakah kamu bercanda? Apa kekuatanku? Siapakah aku? Jika aku ingin melihat anak nakal, Roald sebaiknya segera membawanya ke sini. Apakah saya perlu meminta persetujuan dari pihak lain? Apakah dia meremehkan saya atau keluarga saya? Oh, Roald, apa maksudnya ini? Apakah aku, Anders Palmore, perlu memberitahu pihak lain jika aku ingin menemui mereka? Ditambah lagi, seorang Saint sepertimu melakukan pekerjaan kotor itu untukku. Tidakkah menurutmu kau terlalu mengagumi David? Kualifikasi apa yang dimilikinya? Anders bertanya dengan suara berat. Saat ini, dia sudah diambang kehancuran. Anders sudah sangat kesal karena David mencuri perhatian dari dirinya sendiri. Ditambah lagi dengan perkataan Roald yang merendahkan dirinya dan meninggikan David, Anders merasa hampir tidak dapat menanggungnya lagi. Anders, kamu salah paham. David adalah VIP Treasure Trove, bukan anggota keluarga Fellowes. Jadi, aku tidak punya hak untuk membuatnya menemuimu. Mengenai apakah dia akan menemuimu, itu tergantung pada suasana hatinya. Jika dia tidak mau, maka tidak ada cara lain, jawab Roald tanpa daya. Anders merasa sangat terhina. Dia benar-benar akan meledak. Mengapa semuanya menjadi serba salah sejak dia keluar dan menerobos Saint Parsial? Pertama, acara yang diadakan atas namanya sendiri tidak sepopuler surat perintah David dan konfrontasi antara keluarga Lightfoot dan Fellowes. Kemudian di antara 6 orang itu, 5 orang sisanya bergabung untuk melawannya dan mempermalukannya di pesta. Sekarang, Roald menghentikannya menemui David. Beraninya keluarga Fellowes melakukan ini padanya. Apa yang dipikirkan Anders sebelum datang ke sini adalah jika David ada di keluarga Fellowes, itu berarti dia ada di tangannya dan siap sedia untuknya. Yang mengejutkannya adalah sulit baginya untuk bertemu David, apalagi menggenggamnya dalam genggamannya. Sebelum dia mengasingkan diri, keluarga Fellowes sama sekali tidak berani melakukan hal ini. Apa yang terjadi selama periode ini? Mengapa rasanya seluruh situasi di Star Kingdom telah berubah? Bab 1853. Anders tidak tahu apa yang terjadi selama pengasingannya hingga keluarga Fellowes berani melakukan ini kepadanya. Anders bisa menemui kelima orang lainnya di Star Kingdom 6 kapan saja dia mau, apalagi si bocah nakal David. Dapat dikatakan bahwa di antara seluruh generasi muda Kerajaan Bintang, tidak ada seorang pun yang tidak dapat dilihatnya. Selain itu, dia bahkan tidak perlu memberitahu mereka sebelumnya. Satu-satunya orang di Kerajaan Bintang yang memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk menolaknya hanyalah mereka yang lebih kuat dari orang suci sejati. Prasanto tidak akan berani berbuat apapun kepadanya. Setelah dia menjadi kepala keluarga Palmore, bahkan para Trusein pun tidak berani untuk tidak menemuinya. Awalnya, Anders menghormati Roald, sang santo. Namun,
Ternyata pihak lain tidak menganggapnya serius sama sekali. Lebih jauh lagi, dia juga mengucapkan kata-kata yang memalukan. Anders sangat marah. Sebagai salah satu dari 6 kerajaan bintang dan pewaris pertama keluarga Palmore, dia tidak dapat menerima penghinaan seperti itu. Jika Roal tidak menghormatinya, mengapa dia harus menunjukkan rasa hormat pada Roal? Selain itu, keluarga Velowes pada awalnya merupakan keluarga afiliasi dari keluarga Palmore. Terus terang, kapan seekor anjing berani menggigit pemiliknya? Jika keluarga Palmore tidak mendukung keluarga Velowes, Treasure Trove mungkin tidak akan menjadi salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas di benua suci tengah. Sekalipun mereka mampu berkembang sendiri, akan mustahil untuk menyimpan kekayaan sebesar itu untuk diri mereka sendiri. Dari 4 perusahaan dagang lainnya, mana yang tidak memiliki Secret Saint sebagai pendukungnya? Pendekatan Roal membuat Anders memutuskan untuk tidak berpura-pura sopan. Dia tidak akan pelit dalam menyalahgunakan kekuasaannya. Sebagai anggota keluarga Palmore, ia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Roal, sebagai pewaris pertama keluarga Palmore dan calon kepala keluarga, aku dengan sungguh-sungguh mengatakan kepadamu, bahwa aku tidak hanya ingin bertemu David hari ini, tetapi aku juga ingin membawanya pergi. Terlepas dari apakah kamu setuju atau tidak, aku akan tetap melakukan ini. Jika kamu pintar, kamu akan membawanya kepadaku sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku tidak akan ragu untuk berselisih denganmu, kata Anders serius. Sekarang, dia bahkan tidak repot-repot bersikap sopan kepada Roal. Kalau saja orang itu bukan 6 orang itu, mereka pasti sudah lumpuh atau terbunuh karena berani mengancam seorang suci seperti itu. Bukanlah suatu lelucon untuk mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menghina seorang suci. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi dengan Star Kingdom 6. Identitas mereka berarti bahwa bahkan jika mereka mengucapkan kata-kata seperti itu, tidak ada orang suci yang berani menyerang mereka. Ledakan amarah Anders yang tiba-tiba membuat pikiran Roal kosong sejenak. Ia bingung. Anders baik-baik saja tadi, jadi mengapa dia tiba-tiba begitu serius sekarang? Saya hanya mengatakan saya perlu persetujuan David sebelum saya bisa membiarkan dia bertemu dengannya. Dan ini adalah kebenaran. Saya juga memberitahu Moby hal yang sama ketika dia meminta bertemu David. Tidak ada yang salah dengan itu. Mengapa begitu berbeda jika menyangkut Anders? 1. Roal sangat marah ketika melihat Anders tiba-tiba meluapkan amarahnya. Ia adalah seorang santo, dan tidak peduli seberapa tinggi status Anders, ia hanyalah seorang santo sebagian. Roal merasa terhina karena diancam oleh seorang saint yang parsial. Dia mungkin telah menanggungnya sebelum keluarga Palmore menunjukkan ambisi mereka. Lagi pula, keluarga Velowes telah memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan keluarga Palmore, dan mereka bisa sampai ke posisi sekarang hanya karena keluarga Palmore. Bab 1854. Sementara itu, status Anders dalam keluarga Palmore bahkan melampaui Saint rata-rata. Sekarang setelah ambisi keluarga Palmore terungkap, jelaslah bahwa mereka ingin mengambil alih harta karun keluarga Velowes. Karena itu, Roal tidak akan merendahkan diri lagi, dan dia bermaksud menunjukkan keagungan Saint agar Anders tahu apa maksud mereka ketika mereka mengatakan seseorang tidak boleh menghina seorang Saint. Anders, kau tahu apa yang kau lakukan? Kau mengancam seorang Saint. Kau tahu konsekuensinya? Tanya Roal dengan suara berat. Setelah dia mengatakan hal itu, dia disambut dengan tawa yang meriah. Hahaha. Tawa itu tentu saja berasal dari Anders. Roal tidak menyela. Sebaliknya, dia hanya menatap Anders dengan wajah muram dan tersenyum. Setelah tertawa selama lebih dari 10 detik, Anders berhenti dan berkata dengan sinis. Kau hanya seorang prasanto, jadi apa salahnya jika kau mengancamku? Roal, kau sangat menghargai dirimu sendiri. Apa kau pikir kau bisa bersikap sombong di hadapanku hanya karena kau seorang prasanto? Kau pikir kau siapa? Aku mungkin akan menganggapmu serius jika kau seorang santo sejati. Untuk saat ini, Setelah selesai berbicara, Anders menatap Roal dengan ekspresi sinis di wajahnya. Senyum sinis di akhir itu bahkan mengungkapkan kebenciannya terhadap prasanto dalam hatinya.
Dia hampir saja mengatakan bahwa menurutnya Prasanto itu sampah. Anders, kau sudah keterlaluan. Prasanto juga adalah Santo, dan kau hanya seorang Santo sebagian sekarang. Apa hakmu untuk meremehkan seorang Prasanto? Aku, seorang Prasanto di matamu, bisa menamparmu sampai mati sekarang. Kau percaya padaku jika aku mengatakan ini? Tanya Roald dengan tenang. Tanpa Anders tahu bahwa dirinya juga dipenuhi amarah saat ini. Itulah pertama kalinya Roald ditertawakan oleh seseorang yang bahkan belum menjadi orang suci. Dia pernah melihat Star Kingdom 6 sebelumnya dan tidak ada seorang pun yang seperti Anders. Kenyataannya, Anders tidak seperti ini sebelum dia mengasingkan diri. Namun, tidak diketahui apa yang merasuki bocah nakal ini setelah ia berhasil menembus alam Saint sebagian dan keluar sehingga berani memprovokasi para Saint secara terbuka. Apakah otaknya mulai membusuk setelah sekian lama menyendiri? Menamparku sampai mati. Roald, jangan bicara tentang apakah kau bisa melakukannya. Jadi bagaimana jika kau bisa melakukannya? Beranikah kau? Kau tidak akan berani menyentuhku bahkan jika aku hanya berdiri di sini. Kalau tidak, seluruh keluargamu akan menderita, bukan hanya kau, kata Anders dengan arogan. Dia tidak bisa mengalahkan Roald, tetapi dia tidak khawatir Roald akan melakukan apapun padanya. Itulah keuntungan memiliki latar belakang yang kuat. Sejak lahir hingga sekarang, kebanggaan dan kesombongan Anders sebagai keturunan langsung keluarga Palmore telah terukir di tulang-tulangnya. Di mata semua anggota keluarga Palmore, keluarga Velowes tidak lebih dari sekadar anjing mereka. Sekalipun anjing itu sedikit lebih kuat sekarang, ia tetaplah seekor anjing. Kau benar, aku tidak berani menyentuhmu, tetapi itu bukan karena kekuatanmu. Anders, kau berasal dari latar belakang yang baik, tetapi itu bukan hal yang istimewa. Jika kau tidak memiliki keluarga Palmore untuk mendukungmu, apakah kau berani mengatakan hal-hal ini di hadapanku? Bab 1855. Anders, gerutu Roald sambil menggertakkan giginya. Meskipun dia menahan diri untuk tidak menyerang Anders, api masih menyala di dadanya. Dia tampak seperti ingin menelan Anders utuh. Dia seorang Santo, namun Anders malah memanggilnya orang tua brengsek. Ini tidak pernah terdengar. Hanya seseorang dengan latar belakang seperti Anders yang bisa melakukan sesuatu yang tidak masuk akal seperti itu. Kalau orang lain yang mengatakan hal ini, Roald pasti sudah menamparkan mereka. Ya, aku di sini. Roald, aku suka betapa kau membenciku tapi tidak bisa menyingkirkanku. Apa, kau ingin menyerangku? Ayo, aku berdiri di sini. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan, Anders mengejek. Dia sama sekali tidak terganggu oleh Roald. Keluar dari sini. Ini treasure trove, bukan rumahmu. Aku tidak akan membiarkanmu bertindak gegabah di sini, tegur Roald dengan marah. Kau ingin aku pergi? Tidak apa-apa. Bawa David ke sini dan aku akan pergi, atau aku akan mencarinya sendiri. Tempat ini sangat kecil. Apakah David akan terbang dari sini? Dasar orang gila. Anders, aku tidak akan menyerahkan David padamu, dan aku tidak akan membiarkanmu bertindak gegabah. Sebaiknya kau menyerah saja. Roald, ini di luar kendalimu. Karena kau tidak mau menyerahkan David, maka aku akan mencarinya sendiri. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanku. Setelah Anders selesai berbicara, dia bangkit dan hendak pergi mencari jejak David. Treasure trove sangat besar, tetapi tidak berarti apa-apa bagi Anders yang sudah memiliki kekuatan pikiran. Selama dia menyebarkan kekuatan pikirannya, dia akan segera menemukan David. Anders, jangan bertindak terlalu jauh. Aku sudah menoleransimu berulang kali hari ini, jadi jangan memaksaku. Roald juga berdiri. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Tanya Anders dengan penuh minat. Jika kau terus membuat masalah seperti ini, jangan salahkan aku karena menangkapmu dan kemudian menyerahkanmu kepada para tetua. Aku akan berbicara kepada mereka tentang bagaimana keluarga Palmore mengajari generasi muda mereka. Keluargamu sangat besar, tetapi mereka membesarkan seorang pewaris yang tidak mengerti etiket dan status seperti dirimu. Anders, bukan berarti aku meremehkanmu. Tidak peduli seberapa berbakatnya dirimu, orang sepertimu tidak akan mampu mencapai hal-hal hebat.
Jika keluarga Palmore jatuh ke tanganmu, kurasa cepat atau lambat kau akan kehilangan segalanya. Perkataan Roald secara langsung menyulut kemarahan Anders. Sebagai salah satu dari Star Kingdom Six dan pewaris pertama keluarga Palmore, Anders mendengar berbagai pujian saat tumbuh dewasa. Kapan dia pernah mendengar kata-kata kasar seperti itu? Tadinya dia memang sudah tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, mana mungkin Anders tahan mendengar perkataan seperti itu. Sambil menunjuk ke arah Roald, dia berkata dengan tajam, "Roald, bukan urusanmu untuk mengkhawatirkan keluargaku. Apakah keluargamu akan sampai ke titik ini tanpa dukungan dari keluargaku? Bagaimanapun, keluargamu hanyalah seekor anjing yang kami besarkan. Sekarang setelah anjing itu menjadi lebih kuat, ia ingin menyerang pemiliknya." Sungguh konyol. Begitu Anders mengatakan ini, dia menyinggung seluruh keluarga Fellowes. Akan baik-baik saja bila dia terus mengingat pikiran keluarga Fellowes sebagai seekor anjing di dalam benaknya. Bahkan jika semua keturunan langsung keluarga Palmore berpikir demikian, mereka tidak boleh mengatakannya. Terlebih lagi, dia mengatakannya di depan orang suci keluarga Fellowes. Bukankah dia memintanya dengan melakukan hal ini? Namun, Anders tidak peduli. Dia selalu sombong. Bab 1856. Anders, kau tak tertahankan. Aku akan menjatuhkanmu hari ini dan meminta para tetua untuk datang menjemputmu. Aku ingin melihat bagaimana keluargamu mendidik generasi muda. Bagaimana mereka bisa membesarkan seorang pecundang sepertimu. Saat Roald mengatakan ini, tubuhnya bergerak cepat ke arah Anders. Anders terkejut dengan serangan mendadak Roald. Ia tidak menyangka Roald akan benar-benar bertindak. Berani sekali. Anders sangat marah. "Roald, kau tidak akan melakukannya." Roald mengabaikan Anders. Karena dia telah memutuskan untuk bertindak, dia tidak akan ragu-ragu. Dia sudah berada di depan Anders dan menangkapnya. Jika seorang suci mengambil tindakan, itu akan menjadi kekalahan telak. Seorang saint parsial yang baru muncul seperti Anders tidak mempunyai cara untuk melawan. Dia bagaikan sehelai daun di lautan, bergoyang tertiup angin dan ombak. Anders melotot ke arah Roald saat dia melihatnya mendekat. Namun, dia tidak berdaya. Saat Roald hendak menangkap Anders, sebuah kekuatan besar tiba-tiba mendarat padanya. Hah! Roald merasakan tubuhnya mundur tak terkendali. Ledakan. Kemudian, dia menghantam dinding ruang VIP, menciptakan lubang besar di dinding kokoh itu. Tabrakan ini menyebabkan Treasure Trove berguncang hebat seperti sedang mengalami gempa bumi. Orang bisa melihat betapa kuatnya ini. Orang normal tidak akan mampu menahannya. David sedang menunggu kabar dari Alba dengan cemas di kamar ketika dia juga merasakan getaran gedung di bawah kakinya. Apa yang telah terjadi? Hati David menegang. Rasanya ada sesuatu yang salah. Apakah keluarga Lightfoot yang melakukan ini? Sekarang kekuatannya belum melampaui pangkat Saint sejati, akan merepotkan kalau dia bertarung. Tampaknya hanya ada satu langkah antara orang suci sejati yang parsial dan orang suci sejati, tetapi tidak ada perbandingan sama sekali di antara keduanya. 10 orang suci sejati sebagian tidak akan menjadi lawan dari satu orang suci sejati. Lebih jauh lagi, 2 orang suci sejati dari keluarga Lightfoot jelas bukan hanya pemula. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? David berpikir dengan cemas. Ia penasaran ingin tahu apa yang terjadi. Bab 1857. Roald melangkah keluar dari lubang di dinding ruang tamu Treasure Trove. Seorang suci memiliki pertahanan tubuh yang sangat kuat. Dia tidak terluka parah, namun wajahnya tampak serius. Jika orang ini dapat menghindari persepsinya dan menjatuhkannya ke udara pada saat kritis, itu berarti mereka sangat kuat. Kita mesti tahu bahwa bahkan seorang prasanto puncak, atau bahkan seorang santo sejati sebagian, tidak dapat sepenuhnya menghindari persepsi Roald. Namun, yang ini bisa. Itu menunjukkan kalau kekuatan orang ini mungkin telah melampaui prapangkat orang suci dan mencapai pangkat orang suci sejati. Seorang orang suci sejati, dimanapun mereka berada, pasti akan menimbulkan sensasi. Keluarga Palmore bahkan mengirim Trusain untuk melindungi Anders. Ini membuktikan bahwa itu adalah keluarga dengan latar belakang kuat,
dan memang layak menjadi salah satu dari 6 kekuatan teratas kerajaan bintang. Setelah Roald keluar dari lubang, dia menatap lelaki tua yang tiba-tiba muncul di samping Anders. Tai, Roald memanggil nama lelaki tua itu. Roald, beraninya kau mengambil tindakan terhadap pewaris pertama keluarga Palmore. Apakah keluarga Veloes mencoba memberontak terhadap kita? Bentak Tai Palmore. Tai, karena selama ini kau bersembunyi dalam kegelapan, seharusnya kau mendengarkan apa yang dikatakan Anders. Jika ini adalah pewaris pertama yang dibina oleh keluargamu dan dia mewakili seluruh keluarga Palmore, maka keluarga Veloes tidak akan melayanimu lagi, kata Roald tegas. Anders menyebut semua orang di keluarga Veloes sebagai anjing. Jika Roald pura-pura tidak mendengar itu, bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya di depan keluarga? Bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya di depan para Grandmaster Trusein dari keluarga Veloes? Roald, apa maksudmu? Apakah keluargamu ingin memisahkan diri dari keluarga Palmoreku? Apa, sekarang setelah sayapmu mengeras, kamu ingin terbang sendiri? Biar ku katakan padamu, ini tidak mungkin. Keluargamu menganggap keluargaku seperti anjing. Jadi, apakah kau masih mengharapkan kami untuk merendahkan diri dan terus melayanimu sebagai tuan kami? Itu hanya omong kosong yang dikatakan Anders. Kamu tidak bisa menganggapnya serius. Omong kosong. Kurasa ini yang kalian semua pikirkan. Roald mencibir. Roald, berhentilah membesar-besarkan masalah dengan menuduh orang lain secara keliru. Anders masih muda, dan terkadang ia tidak dapat mengendalikan emosinya dan pasti akan mengucapkan kata-kata kasar. Kau sudah sangat tua, jadi mengapa kau berdebat dengannya? Tanya Tai sambil mengerutkan kening. Tai, apakah kamu tidak merasa malu ketika berbohong seperti itu? Aku mengakui bahwa keluarga Veloes memanfaatkan pengaruhmu untuk mencapai semua yang mereka miliki saat ini. Tetapi semua yang ada di Treasure Trove dilakukan oleh nenek moyang kita selangkah demi selangkah. Sampai sekarang, berapa banyak sumber daya dan kekayaan yang telah kita kirimkan kepada keluargamu? Selama bertahun-tahun, tanpa diduga, Anda memperlakukan kami seperti anjing biasa, sungguh mengecewakan. Saya akan memberi tahu keluarga apa yang Anda katakan tanpa mengubah sepatah kata pun. Saya akan memberi tahu para Grandmaster Trusein tentang keluarga macam apa Anda. Roald penuh amarah. Anda, Tai tidak dapat menemukan kata-kata untuk menjawab untuk beberapa saat. Apa yang baru saja dikatakan Anders memang agak berlebihan. Meski dalam hati mereka, keluarga Veloes adalah anjing, namun kurang tepat jika mengatakannya keras-keras. Suasana hening sejenak. Tidak seorang pun melanjutkan berbicara. Roald terus menampakkan ekspresi sangat marah di wajahnya saat ia menatap Tai dan Anders di seberangnya. Dia cukup kuat untuk mampu membungkam seorang santo sejati. Tentu saja, ini karena Tai tidak ingin membuat keributan tentang hal ini. Jika tidak, saat Roald mengambil tindakan terhadap Anders, ia bisa melumpuhkan Roald alih-alih menjatuhkannya dari udara. Anders memiliki status tinggi dalam keluarga Palmore. Dia bukan saja seorang pewaris, namun dia juga dihargai oleh Grandmaster orang suci-suci. Oleh karena itu, dia tidak dapat dilukai dengan cara apapun. Meskipun demikian, ketiga orang suci sejati dari keluarga Veloes juga tidak lemah. Walaupun dua di antara mereka terluka parah, mereka masih sangat kuat. Bab 1858. Mereka masih merupakan kekuatan yang sangat kuat. Karena itu, Tai tidak berani membunuh Roald. Anders, yang berdiri di sebelah Tai, tidak menyangka keluarga itu akan mengirim Grandmaster Tai, sang santo sejati, untuk diam-diam melindungi keselamatannya. Itu benar-benar membuatnya tersanjung. Tai adalah seorang suci sejati dan dia memiliki status tinggi di kerajaan bintang. Dia adalah eksistensi yang kedua setelah seorang santo suci. Anders tidak berbicara saat dia melihat Grandmaster Tai dan Roald. Suasananya agak aneh. Setelah memikirkannya, dia membuka mulut untuk memecah kesunyian. Dia menegur dengan keras, lancang sekali. Roald, berani sekali kau. Kau hanya seorang prasuci tetapi berani berbicara seperti itu kepada Grandmaster Tai. Kau mencari kematian. Diam, Anders. Ini pembicaraan antar Sein. Kau tidak punya hak untuk ikut campur.
Giliranmu yang akan bicara saat kau menjadi Sein, Roal langsung membalas. Aku tidak punya hak. Sungguh lelucon, Roal, kau hanya hidup beberapa tahun lebih lama dariku. Dalam hal bakat, aku jauh lebih unggul darimu. Tidak lama lagi aku akan melangkah ke alam suci. Saat aku mencapai usiamu, aku akan menghancurkanmu dengan satu jari. Karena kau tahu aku lebih tua darimu, apakah ini caramu memperlakukan orang yang lebih tua? Apakah keluarga Palmore, salah satu dari 6 pasukan teratas di Kerajaan Bintang, mengajarkanmu sopan santun seperti itu? Apakah kau tidak takut orang-orang akan menertawakanmu jika kabar ini tersebar? Siapa yang berani menertawakanku? Aku akan membunuh siapapun yang berani menertawakanku. Kata Anders dengan berani. Anders, kamu terlalu sombong. Kerajaan Bintang tidak didominasi oleh keluargamu, dan kamu masih jauh tertinggal dalam generasi muda. Aku dapat memberitahumu dengan jelas sekarang bahwa dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mencium kaki seseorang, Roal mencibir. Orang yang sedang dibicarakannya tentu saja David. David menjadi orang suci saat usianya kurang dari 1000 tahun, jadi Anders sebenarnya tidak pantas mencium kakinya. Namun, Anders tidak mengetahui hal itu. Mendengar kata-kata Roal, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Roal, apakah kau gila? Atau kau punya masalah? Siapa yang tidak tahu bahwa Star Kingdom 6 adalah yang paling menonjol di antara generasi muda Star Kingdom? Tidak ada yang bisa melampaui kita, dan aku, Anders, adalah Sein parsial termuda di antara 6. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa aku adalah nomor 1 di antara generasi muda di Star Kingdom. Sekarang kau mengatakan bahwa aku tidak layak mencium kaki seseorang. Siapa yang akan percaya padamu? Kata-katamu tidak hanya tidak menghormatiku tetapi juga tidak menghormati semua jenius di seluruh Star Kingdom. Roal menggelengkan kepalanya dan meratap dalam hatinya. Dia juga berpikir begitu sebelum bertemu David. 6 adalah wajah generasi muda Kerajaan Bintang. Namun, baru setelah bertemu David, Roal mengerti bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik. Bahkan jika semua anggota Star Kingdom 6 ditambahkan bersama-sama, mereka tidak akan mampu bertahan 3 ronde bersama David, apalagi Anders sendiri. Inilah perbedaan antara orang suci sebagian dan orang suci sejati. Hanya ada setengah langkah di antara keduanya, tetapi perbedaan sesungguhnya sangat besar. Anders, tidak buruk menjadi orang bodoh, tetapi itu buruk jika kamu begitu percaya diri dan berpendirian meskipun kamu bodoh. Tunggu saja, nanti, kamu akan tahu siapa yang jenius sebenarnya. Aku khawatir kamu tidak akan merasakan apapun selain keputusasaan saat itu terjadi, kata Roal dengan tenang. Dia tidak berminat lagi berdebat dengan Anders. Tidak perlu. Dilihat dari betapa sombongnya Anders, kepercayaan dirinya akan runtuh begitu dia melihat seseorang seperti David yang tidak mungkin bisa dia lawan. Saat itu, ia akan menderita pukulan hebat yang tidak akan dapat ia pulihkan. Bab 1859. Anders tentu tidak akan mempercayai apa yang dikatakan Roal. Ia mengira bahwa pihak lain mencoba mempermainkannya dengan mengatakan hal itu. Ia bukan satu-satunya yang tidak mempercayainya, Tai pun tidak mempercayainya. Anders adalah seseorang yang sangat dihargai oleh Sang Grandmaster. Dilihat dari kekuatan orang suci, orang-orang yang ia hargai tidak akan terlalu buruk. Dapat dimengerti jika seseorang akan lebih baik dari Anders. Akan tetapi, agak berlebihan jika dikatakan bahwa dia tidak layak mencium kaki seorang pemuda. Roal, jangan bicara omong kosong. Jenius apa? Perasaan putus asa apa? Kalau kau punya nyali, katakan padaku siapa orangnya. Aku ingin melihat siapa yang bisa membuatku merasa putus asa. Wajah Anders penuh dengan ketidakpercayaan. Sudah kubilang kau akan segera tahu. Tidak ada gunanya kukatakan sekarang, karena toh kau tidak bisa menemuinya. Anders ingin menjawab ketika sebuah suara menyela ucapannya. Cukup, Anders, berhenti bicara. Tai menghentikan keduanya dari pertengkaran. Sekarang bukan saatnya untuk teori. Hal terpenting saat ini adalah menghentikan perkataan Anders tentang keluarga Velowes sebagai anjing agar tidak sampai ke telinga para orang suci sejati keluarga Velowes. Jika tidak, konsekuensinya mungkin serius.
Jika dia memandang seluruh keluarga Felowes sebagai anjing, bukankah dia juga akan memperlakukan orang suci sejati keluarga Felowes sebagai anjing? Tai juga seorang orang suci sejati, jadi dia tahu bahwa jika keadaan berbalik, dia pasti tidak akan mampu menanggung ini. Bagaimana seorang santo sejati dapat mempertahankan keagungannya jika mereka tidak membuat orang yang mengatakan ini membayar harganya? Para santo prasanto tidak dapat dipermalukan, apalagi santo sejati. Roal, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tanya Tai dengan suara berat. Apa yang aku inginkan? Aku juga ingin bertanya apa yang diinginkan keluargamu. Anders datang ke sini tanpa alasan dan menyebut keluarga Felowes sebagai anjing yang dibesarkan oleh keluargamu. Aku hanya ingin memberinya pelajaran, tetapi aku dipukuli olehmu, seorang santo sejati. Katakan padaku, apa yang diinginkan keluargamu? Roal menuntut dengan keras. Alasan keluarga Felowes sangat jitu dalam masalah ini. Oleh karena itu, dia tidak takut kepada Tai, sang santo sejati. Saya hanya mengatakan bahwa Anders masih muda. Dia masih muda, jadi, dia cenderung impulsif ketika berbicara dan melakukan sesuatu. Wajar saja, dia tidak memikirkan akibatnya, jelas Tai lagi. Saya bisa mengerti masalah lain, tapi saya tidak bisa mengerti kalau keluarga Felowes disebut anjing. Saya yakin tidak semua orang di keluarga Felowes bisa mengerti hal itu. Apa yang harus kita lakukan supaya kamu menyerah pada masalah ini? Tanya Tai sambil mengerutkan kening. Karena Anders berani mengatakan itu, biarlah dia menjelaskan kepada 3 Grandmaster Trusein dari keluarga Felowes apa maksudnya ketika dia mengatakan bahwa kami adalah anjing yang dibesarkan oleh keluarga Palmore. Roal, kau harus memikirkannya baik-baik. Cara terbaik untuk menangani ini adalah dengan menghentikannya di sini. Begitu masalah ini meledak, kau akan dipermalukan. Jika kau membiarkan 3 Grandmaster Saint sejati di keluargamu mengetahui hal ini, kau akan menjadi pecundang saat kedua keluarga itu bentrok, jadi untuk apa repot-repot? Tai membujuk dengan sabar. Ia juga bertaruh bahwa Roal tidak ingin melihat kedua keluarga itu berperang. Tidak ada salahnya berperang sekarang. Cepat atau lambat hari seperti itu akan datang juga, kata Roal dingin. Tai tentu saja mengerti arti kalimat ini. Namun, saat ini dia hanya bisa berpura-pura tidak mengerti. Keluarga Palmore belum siap, dan usulannya belum disetujui, jadi saat ini bukan saat yang tepat untuk menyerang keluarga Felowes. Kalau saat itu persatuan orang suci turun tangan, akan sangat merepotkan. Baiklah, Roal, aku akan meminta Anders untuk meminta maaf kepadamu dengan tulus. Setelah itu, masalah ini akan selesai. Tidak seorang pun akan diizinkan untuk menyebutkannya lagi, dan tidak seorang pun akan diizinkan untuk menyebarkannya. Bagaimana menurutmu? Tai mengusulkan sebuah solusi. Roal terdiam. Dia menimbang untung ruginya masalah ini dalam benaknya. Jika dia menceritakan hal ini kepada keluarganya, perang antara kedua keluarga kemungkinan besar akan terjadi lebih awal. Keluarga Palmore belum siap, dan mereka tidak ingin mengambil tindakan sekarang. Di sisi lain, keluarga Felowes juga belum siap. Berkat David, keluarga Felowes sudah memiliki 2 suara, dan keretakan mulai terbentuk. Bab 1860. Akan sangat merugikan jika menentang keluarga Palmore saat itu, tetapi Roal tidak akan merasa benar jika membiarkan Anders pergi seperti ini. Maka, jawabnya, karena kamu mau minta maaf, kamu harus tulus. Apa maksudmu? Tanya Tai. Ketika dia mengatakan hal itu, jelas bahwa Roal tidak ingin kedua belah pihak menderita. Tai menghela napas lega. Jika kedua keluarga mulai bertarung sekarang, rencana keluarga Palmore akan hancur. Tai harus memikul tanggung jawab besar jika para Grandmaster menanyakan hal ini. Lagi pula, dia diam-diam melindungi Anders, tetapi dia tidak berhasil menghentikan Anders dari mengucapkan kata-kata yang menghina Truseins. Saya ingin Anders berlutut dan meminta maaf kepada saya. Setelah itu, saya tidak akan mengungkit lagi masalah dia yang menyebut keluarga saya anjing. Tepat setelah Roal mengatakan itu. Mustahil. Kamu pasti sedang berhayal. Tai dan Anders berbicara pada saat yang sama, langsung menolaknya. Tidak mungkin. Kalau begitu aku hanya bisa membiarkan para Grandmaster Trusein maju, kata Roal serius.
Roal, jangan memaksa. Aku sudah berjanji untuk meminta maaf padamu, dan itu sudah cukup untuk menunjukkan rasa hormatku padamu. Menginginkanku berlutut hanyalah angan-angan. Anders tampak marah. Sepanjang hidupnya, dia hanya pernah berlutut di hadapan Grandmaster Secret Saint keluarga Palmore. Memintanya untuk berlutut di hadapan seorang prasanto sungguh menghina karakternya. Tidak mungkin. Tai juga menambahkan saat ini, Roal, Anders adalah pewaris pertama keluarga Palmore, kepala keluarga masa depan, dan juga orang yang dihargai oleh Grandmaster Secret Saint. Pada saat ini, dia tidak hanya mewakili dia secara pribadi, tetapi juga keluarga Palmore, jadi memintanya untuk email sama sekali tidak mungkin. Karena Anders bisa mewakili keluargamu, bolehkah aku mengerti bahwa keluargamu juga mendukung apa yang dia katakan ketika dia menghina keluargaku? Roal mencibir. Roal, jangan memutarbalikkan kata-kataku. Tidak realistis meminta Anders untuk berlutut. Kau hanya akan mendapatkan permintaan maaf biasa. Jika kau ingin menerimanya, terima saja. Jika tidak, maka kami akan menunggu 3 orang suci sejati dari keluargamu untuk datang kepada kami. Tai juga marah karena dia tidak mau melanjutkan omong kosongnya. Jika Roal bertekad untuk memberitahu keluarganya mengenai hal ini, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Jika keluarga Velowes berani mengambil langkah pertama, maka mereka akan melaksanakan rencana terlebih dahulu dan mengalahkan lawan secara langsung. Mereka hanya akan berakhir dengan kerugian lebih banyak, namun ini tidak dapat dihindari. Adalah kesalahan Anders jika ia tidak dapat mengendalikan mulutnya. Roal tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia hanya memperhatikan Tai dan Anders dengan tenang. Ketiganya saling berpandangan dan suasana kembali hening. Suasana perlahan-lahan menjadi semakin hikmat. Keputusan Roal selanjutnya kemungkinan akan memengaruhi masa depan kedua keluarga. Tiba-tiba terdengar suara keras di langit sementara ruangan masih diselimuti suasana hikmat, memecah ketenangan. Ledakan. Ketiganya mengangkat kepala mereka bersamaan dan melihat ke langit. Meskipun ada atap, mereka bertiga masih bisa mengetahui apa yang terjadi di langit setelah mereka melepaskan kekuatan pikiran mereka. Sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, suara seseorang dapat terdengar sesaat setelahnya. Roal, serahkan David kepadaku, atau jangan salahkan aku karena telah meratakan treasure trove dengan tanah. Mata Roal menyipit dan dia merasakan firasat buruk dalam hatinya. Orang suci sejati lainnya.